Di video ini, gue bakal membahas tentang tim yang berhasil menjuarai F1 di tahun 2009, yaitu Brown GP. Kalau ngomongin cerita kesuksesan Brown GP, bisa dibilang ini mirip seperti kisah dongeng, karena mungkin cerita ini tidak akan pernah terulang lagi di Formula One. Kita tahu bagaimana kompetitifnya olahraga ini, dengan tim-tim besar yang memiliki sumber daya banyak berlomba-lomba membuat mobil untuk menjadi yang terbaik di lintasan balap. Tapi bagaimana tim yang sangat kekurangan sponsor dan baru terbentuk 2 bulan sebelum balapan pertama dimulai bisa mendominasi di tahun pertamanya ikut ajang Formula One? Ini adalah cerita bagaimana Brown GP bisa memenangkan F1 di musim 2009. Kita mulai dari bagaimana tim ini bisa terbentuk. Dan untuk mengetahui bagaimana lahirnya Brown GP, kita harus kembali ke tahun 2008. Saat itu, film Twilight baru dirilis ke pasaran. Indonesia masih dipimpin oleh SBY, dan gue yang masih ingusan membuat gambar ini sebagai tribute ke Kimi Räikkönen yang baru memenangkan Drivers' Title tahun sebelumnya. Di tahun itu juga, dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Banyak perusahaan yang harus tutup dan bangkrut, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaannya. Krisis ini juga berpengaruh kepada dunia motorsport, tidak terkecuali Formula One. Saat itu, Honda menjadi salah satu tim yang paling terpengaruh oleh krisis ekonomi ini. Honda dipimpin oleh Ross Brawn sebagai tim prinsipal mereka. Kedua kursi Honda pada saat itu diisi oleh Jenson Button dan Rubens Barrichello. Pada musim ini, Honda bukanlah tim yang kompetitif. Mereka hanya finish di urutan ke-8 Constructors' Title musim itu. Dengan performa yang kurang memuaskan, ditambah krisis ekonomi yang sedang terjadi, di bulan Desember musim itu, Honda mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan keikutsertaannya di F1 untuk tahun berikutnya. Mundurnya Honda dari F1 ini pun menyebabkan kurang lebih 500 orang di tim itu terancam kehilangan pekerjaannya. Ini juga termasuk Jenson Button dan Rubens Barrichello yang tidak akan mendapatkan kursi untuk balapan di F1 musim berikutnya. Setelah kabar ini, Ross Brawn sebagai kepala tim itu pun mencoba sebisa mungkin untuk bisa mencari pembeli yang berminat melanjutkan tim Honda tersebut. Prioritasnya saat itu adalah segera mendapatkan pembeli, agar tim itu dapat melanjutkan aktivitasnya di F1 dan tidak menyebabkan ratusan orang harus kehilangan pekerjaannya. Walaupun sudah menawarkan dengan harga yang sangat murah, tapi ternyata mencari pembeli yang mau membeli tim F1 di saat dunia sedang dilanda krisis bukanlah hal yang mudah. Setelah berbulan-bulan tidak mendapatkan pembeli, akhirnya Ross Brawn memutuskan untuk menyelamatkan tim itu dan membeli tim Honda dengan 54% saham kepemilikan. Lucunya, Honda sudah sangat menyerah dengan tim F1 ini, sampai-sampai mereka rela Ross Brawn membeli tim ini dengan hanya 1 pound sterling. Yap, angka itu bukan hanya mengada-ngada. Ross Brawn benar-benar membeli tim Honda dengan harga 1 pound sterling, atau dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp20.000. Lebih murah dibandingkan martabak manis yang dijual dekat rumah gue. Tapi tentunya Ross Brawn harus menanggung biaya operasional tim itu ke depannya. Dan menurut gue, langkah Ross Brawn dengan membeli tim F1 di saat sedang terjadi krisis ekonomi adalah hal yang cukup gila. Ross Brawn menamai tim yang baru dibelinya itu Brown GP. Dan tim ini memasuki musim 2009 dengan beberapa kendala. Salah satunya adalah mesin. Tim Honda sebelumnya memproduksi mesin mereka sendiri. Dan karena Honda sudah bukan bagian dari F1 lagi, Brown pun harus mencari supplier mesin yang baru. Untungnya pada saat itu banyak supplier mesin yang ingin membantu tim baru tersebut. Dan pada akhirnya Ross Brawn memilih Mercedes sebagai supplier mesin mereka. Setelah menyelesaikan beberapa kendala lainnya, akhirnya mereka bisa mendaftarkan Brown GP sebagai tim yang akan mengikuti F1 untuk musim 2009. Memasuki musim itu, ekspektasi tim baru ini untuk bisa membuat mobil yang kompetitif sangatlah rendah. Seperti yang kita tahu, di F1, tim memerlukan bertahun-tahun research dan development untuk bisa mengembangkan mobil yang kompetitif. Kita bisa mengambil contoh dari tim Mercedes yang sudah mendominasi F1 di 7 tahun terakhir ini. Mercedes bergabung di F1 pada tahun 2010, tapi mereka baru bisa menang secara konsisten pada mulai tahun 2014. Dengan kata lain, Brown GP seharusnya tidak mungkin bisa menjadi tim kompetitif di tahun pertamanya, apalagi memenangkan kejuaraan dunia. Tapi keraguan itu mulai memudar saat Ross Brawn dibantu dengan 3 engineer-nya menemukan loophole atau celah di regulasi Formula One tahun 2009. Mereka membangun mobil dengan menggunakan konsep yang kita kenal sekarang sebagai double diffuser. Perangkat inovatif ini sebenarnya cukup sederhana. Dengan membuat lubang di bagian lantai belakang mobil, mereka menciptakan tempat untuk udara mengalir dan keluar di atas diffuser utama. Karena lubang ini, terjadi peningkatan aliran udara yang menyebabkan mobil mendapatkan extra downforce. Dengan kata lain, desain ini sangatlah jenius, karena masih sesuai dengan regulasi dan belum pernah ada tim yang menggunakannya.
Setelah menyempurnakan perangkat ini, mereka memasuki pre-season testing musim itu dengan kepercayaan diri bahwa mobil mereka akan menjadi mobil yang cukup kompetitif. Tapi pada saat itu mereka belum menyadari bahwa mobil mereka akan jauh melebihi ekspektasi. Saat Jenson Button membawa BGP 001 mereka untuk melakukan lap pertama di tes pramusim di Barcelona, dia belum menyadari seberapa cepat mobil itu. Button bahkan kembali ke pit untuk memberikan feedback kepada engineer-nya dan mengeluhkan beberapa kali mengalami understeer yang cukup mengganggu. Engineer Brown pada saat itu pun menganggap Jenson Button hanya bercanda, karena pada lap pertamanya itu, dia langsung melibas catatan waktu dengan beda 1,5 detik dari mobil lainnya. Ini adalah hal yang mengejutkan untuk tim Brown GP, karena mereka tidak mengharapkan bahwa mobil mereka akan secepat itu. Bahkan race director yang mencatat waktu pada saat testing menghapus beberapa catatan waktu Jenson Button, karena dia mengira Button memotong chicane di sirkuit itu. Wajar saja race director pada saat itu tidak mempercayai kecepatan BGP 001, karena mereka adalah tim baru yang bahkan kesulitan untuk mendapatkan sponsor. Jadi sangat tidak mungkin rasanya mereka bisa sekompetitif itu. Tapi setelah testing, ada beberapa tim seperti Ferrari dan Red Bull yang sudah memperhatikan bagaimana BGP 001 bisa sangat kompetitif. Mereka pun melayangkan protes ke FIA untuk melakukan investigasi tentang kelegalan desain double diffuser yang digunakan Brown GP. Memasuki balapan pertama musim 2009 di Australia, FIA memberikan lampu hijau untuk desain double diffuser milik mereka ini. FIA menganggap desain ini masih sesuai dengan regulasi yang ada. Ini adalah kabar baik untuk Brown GP, karena artinya mereka bisa memakai desain mereka untuk musim itu. Saat sesi kualifikasi pertama yang diikuti Brown GP, mereka langsung mengamankan barisan depan dengan Jenson Button start di posisi pertama dan Rubens Barrichello di posisi kedua. Front low lockout ini pun tidak disia-siakan saat race day. Mereka berhasil finish di posisi pertama dan kedua. Pencapaian yang sangat luar biasa, mengingat ini adalah pertama kalinya tim ini mengikuti balapan Formula One. Dalam sejarahnya, Brown GP adalah tim kedua yang berhasil memenangkan balapan di musim perdanaannya mengikuti Formula One. Terakhir kali ini terjadi adalah saat Juan Manuel Fangio memenangkan French Grand Prix saat debut balapan tim Mercedes di tahun 1954. Dominasi Brown GP masih berlanjut setelah itu. Jenson Button berhasil memenangkan 6 dari 7 balapan pertama di musim itu. Ini membuat dia memiliki poin yang cukup jauh dari pembalap lainnya di driver standing. Dan banyak penggemar mulai memfavoritkan tim ini untuk bisa memenangkan kejuaraan dunia tahun itu. Tapi perjalanan Jenson Button dan Brown GP musim itu tidak akan mulus-mulus saja. Red Bull dan Ferrari yang tidak mau ketinggalan membuat double diffuser versi mereka sendiri. Dan saat memasuki pertengahan musim, Red Bull terlihat sudah bisa mengejar Brown GP. Ini pun menjadi masalah buat tim itu, karena Ferrari dan Red Bull memiliki sumber daya dan uang yang sangat banyak kalau dibandingkan dengan Brown GP. Ini membuat mereka bisa mengembangkan dan menyempurnakan mobil mereka seiring dengan berjalannya musim. Sedangkan Brown GP yang hanya memiliki dana seadanya tidak bisa mengembangkan lagi mobil mereka pada saat itu. Performa mereka pun mulai disusul oleh Red Bull yang saat itu dikemudikan oleh Sebastian Vettel. Setelah pertengahan musim, mereka juga terlihat mulai kesusahan untuk bisa finish di podium. Tapi karena keuntungan yang mereka miliki saat awal musim, Brown GP dan Jenson Button sudah mengumpulkan banyak poin kejuaraan, walaupun Vettel dan Red Bull mencoba mengejar, tapi poin mereka sudah terlalu jauh tertinggal. Pada Brazilian Grand Prix di akhir musim itu, walaupun Jenson Button hanya finish di urutan kelima, tapi ini menjadikan dia pemenang Drivers' Title di musim 2009. Di race itu juga, tim Brown berhasil memenangkan Constructors' Title mereka. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, yang menurut gue bakal susah untuk bisa terulang lagi di Formula One. Dalam tahun pertamanya tim ini mengikuti F1, mereka berhasil mengumpulkan 172 poin Constructor Standing, 8 kemenangan, 5 pole position, dan 15 kali naik ke podium. Ini menjadikan mereka tim baru paling sukses yang pernah berlaga di Formula One. Walaupun Brown GP memenangkan Constructor dan Drivers' Title musim itu, sayangnya mereka menghadapi lagi situasi yang sama seperti sebelumnya. Karena tim ini dimiliki oleh Ross Brown secara pribadi, dia sudah menghabiskan uang yang banyak dari kantongnya sendiri di tahun 2009. Tapi bedanya, kali ini Brown berhasil menemukan pembeli agar ratusan orang tidak harus kehilangan pekerjaannya. Pada 16 November tahun itu, Daimler Group secara resmi membeli Brown GP dengan 75% saham kepemilikan. Mereka merebrand tim itu menjadi Mercedes GP untuk memasuki F1 di tahun 2010.
Jenson Button pun ditarik ke tim McLaren untuk dipasangkan dengan Lewis Hamilton, dan Rubens Barrichello pindah ke tim Williams. Tapi Ross Brown sendiri tetap menjadi tim prinsipal di Mercedes dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Jadi bisa dibilang dia adalah salah satu orang yang menanamkan pondasi hingga Mercedes bisa menjadi sesukses sekarang. Di tahun 2013, Ross Brown memilih untuk absen selama 3 tahun dari dunia balap. Dan setelah itu, dia kembali dengan menjabat sebagai Managing Director dan Technical Director untuk Formula One sampai sekarang.